Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Muhammad Bayu Nirwana. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai metode permukaan respon. Dalam hal ini kita akan mulai membahas dari apa itu metode permukaan respon. Jadi yang kita bahas adalah terkait pengenalan dari metode permukaan respon. Untuk mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan yang bisa diambil mulai dari semester 5 dengan mata kuliah prasyarat adalah rancangan percobaan. Hal ini karena dalam metode permukaan respon itu kita memerlukan beberapa teori dari rancangan percobaan yang harus sudah dikuasai sebelumnya, terutama pada desain faktorial. Karena metode permukaan respon itu akan dibangkitkan atau dimulai dari rancangan faktorial. Sehingga dalam hal ini, kompetensi Anda dalam rancangan percobaan ini, terutama pada desain faktorial, itu sangat diperlukan. Untuk pembelajaran ini, kita akan membahas dari apa itu konsep dasar metode permukaan respon, kemudian akan dilanjutkan dengan metode permukaan respon orde pertama yang berupa metode dagian tercuram dan metode turunan tercuram. Setelah metode orde pertama tadi dilanjutkan, apakah kita perlu melanjutkan analisis tersebut menggunakan metode permukaan respon orde kedua, di mana orde kedua ini akan dilakukan jika terdapat kelengkungan pada metode dagian tercuram atau metode turunan tercuram. Dalam metode orde kedua ini, kita akan mempelajari dua metode yang paling sering digunakan. Sebenarnya banyak sekali yang digunakan dalam metode orde kedua ini, namun dua metode dasar ini yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah metode Central Composite Design atau desain komposit terpusat. Kemudian yang kedua adalah desain Box-Benken. Sehingga dua ini jika sudah dikuasai, maka nanti akan bisa mempelajari metode-metode yang lainnya. Kemudian bahan kajiannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita memerlukan rancangan percobaan untuk mempelajari ini, sehingga kita harus bisa menggunakan yang pertama adalah eksplorasi data, kemudian analisis variansi, dan yang paling penting adalah rancangan percobaan itu sendiri. Tentunya juga dalam rancangan percobaan seperti sudah pernah dibahas, bahwa kita juga memerlukan analisis regresi untuk melakukan analisis atau inferensinya nanti. Sehingga kita harus mempelajari itu semua. Jadi analisis regresi yang sudah diperoleh di semester sebelumnya juga rancangan percobaan itu bisa dipelajari kembali untuk pemahaman yang lebih lanjut. Beberapa buku yang bisa dijadikan referensi, ada bukunya Montgomery dan Myers, kemudian juga bukunya Montgomery itu terkait dengan metode permukaan respon. Kemudian ada beberapa aplikasi menggunakan R atau Minitab, itu bisa dicari di bukunya Lawson. Nah, kemudian untuk software pendukungnya sendiri, Anda bisa menggunakan Minitab dan R. Di sini Minitab sudah sangat powerful dan established untuk melakukan desain rancangan percobaan, juga dari rancangan acak lengkap sampai percobaan faktorial dan metode permukaan respon itu sendiri. Semua bisa dilakukan dengan Minitab. Kemudian untuk yang software open source, kita bisa menggunakan R untuk itu. Nah, pertama kali kita review tentang rancangan percobaan. Nah, itu sudah beberapa jenis rancangan percobaan sudah kita pelajari, di mana ini kita fokus ke percobaan faktorial. Sehingga kita pelajari untuk percobaan faktorial ini. Dalam percobaan faktorial itu ada dua faktor yang akan digunakan. Itu untuk percobaan faktorial 2 pangkat K. K-nya itu adalah setiap faktor itu bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa level. Contoh akan ada dua faktor, yaitu A dan B. Nah, faktor A itu kita ambil menjadi faktor yang rendah dan tinggi. Kemudian faktor B juga kita ambil nilai yang rendah dan tinggi. Sehingga kombinasi dari faktor A dan faktor B itu akan ada 4 kombinasi. A rendah, B rendah, A rendah, B tinggi, A tinggi, B rendah, dan B tinggi juga A yang tinggi. Nah, itu juga akan kita lakukan nanti percobaannya sehingga kita memperoleh respon-responnya. Nah, inilah dasar dari rancangan faktorial atau percobaan faktorial.
Dalam pemodelannya nanti akan kita gunakan analisis regresi. Dalam hal ini adalah analisis regresi linear. Kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil untuk melakukan estimasi parameternya, seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah analisis regresi. Itu tadi adalah dasar-dasar yang harus kita kuasai sebelum mempelajari metode permukaan respon. Nah, selanjutnya apa itu sebenarnya metode permukaan respon? Mengapa kita memerlukannya? Nah, ide dasar dari metode permukaan respon adalah kita akan memanfaatkan desain faktorial atau desain percobaan secara umum dengan bantuan metode statistik. Tadi kita sudah membahas tentang analisis regresi untuk mencari nilai optimal atau nilai optimum dari suatu respon atau proses. Nah, seperti kita ketahui, nilai optimum itu bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi tergantung nanti percobaannya apakah mencari nilai maksimum atau nilai minimum untuk optimal ini. Selanjutnya dalam metode permukaan respon ini kita gunakan semua teori dari rancangan percobaan, juga analisis regresi untuk dapat mempelajari dan menggunakan metode permukaan respon. Nah, di sini ada fungsi fx sama dengan y. Nah, intinya nanti jika fungsi matematis ini, jika y itu mencapai nilai maksimum atau mencapai nilai minimum, itu pada x berapa. Jadi, x-nya itu bisa lebih dari 1, y-nya juga bisa lebih dari 1. Jadi nanti kita akan mencari nilai optimum dari y pada titik x berapa. Jadi maksudnya adalah x itulah yang akan kita cari berdasarkan percobaan di mana y akan mencapai maksimum atau minimum. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini beberapa contoh jika seorang ahli kimia ingin menentukan tingkat suhu dan tekanan yang berupa X1 dan X2 yang memaksimalkan suatu hasil atau kita lambangkan dengan Y. Nah, jadi hubungan dari proses itu adalah Y sama dengan suatu fungsi dari X1 dan X2 ditambah suatu epsilon atau error. Nah, tujuannya kita mencari nilai X1 dan X2 di mana Y-nya akan maksimal atau maksimum di sini. Nah, ini kita bisa lihat ada dua grafik di sini. Jadi titik maksimum atau titik puncaknya itu nanti ada pada X berapa. Nah, X itulah yang akan kita cari berdasarkan metode permukaan respon ini. Dan Y-nya itu adalah nanti berdasarkan percobaannya. Jadi percobaannya itu akan dilakukan terus-menerus, X1 yang pertama, X2 yang pertama, terus-menerus. Nah, sampai ketika Y-nya mencapai maksimum, nah itu kita akan berhenti di situ dan mendapatkan nilai X1, X2, X3, dan seterusnya. Tergantung berapa faktor yang akan kita gunakan. Sebagian besar masalah dalam MPR adalah bentuk hubungan antara variabel respon atau variabel dependent dan variabel independennya itu kita tidak mengetahuinya. Jadi bentuk grafik yang seperti tadi ini kita belum tahu bentuknya seperti ini atau ke bawah atau ke piring kiri atau piring kanan, kita tidak tahu. Itu baru kita ketahui setelah kita melakukan pengambilan data dan melakukan analisisnya. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi bentuk grafiknya tidak akan bisa diketahui dengan mudah. Oleh karena itu, langkah pertama dalam metode permukaan respon adalah mencari bentuk hubungan antara variabel dependent dengan variabel independennya. Bentuk hubungannya bisa bermacam-macam, bisa linear, bisa kuadratik, bisa parabolik, dan sebagainya. Namun dalam hal ini kita mengambil bentuk paling sederhana terlebih dahulu untuk awalan prosesnya, yaitu bentuk linear. Nah, karena bentuk linear yang paling sederhana dan bisa diestimasi dengan mudah, contoh tadi dengan metode kuadrat terkecil, itu bisa kita gunakan. Nah, estimasi dengan metode kuadrat terkecil ini akan kita gunakan untuk membentuk model orde yang pertama. Karena bentuk fungsinya linear sehingga lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, jika dalam bentuk linear tadi, ternyata kita setelah melakukan analisis, kita menemukan suatu kelengkungan antara respon dengan faktor. Jadi hubungan respon dan faktornya atau variabel dependent dan independent kita menemukan suatu kelengkungan. Bisa bentuknya kuadratik, parabolik, dan sebagainya. Nah, dalam hal itu, maka kita bisa melakukan model dengan derajat polinomial yang lebih tinggi. Atau kita bisa dengan mudahnya menggunakan model orde yang kedua.
itu adalah bisa dilihat modelnya bahwa ada X1 dan X2, X1 dan X kuadrat, kemudian ada bentuk interaksinya. Nah, itu menandakan bahwa di sini nanti akan ada suatu kelengkungan dan interaksi antara faktor X1 dan X2. Juga perlu diperhatikan bahwa hubungan erat antara metode permukaan respon dengan analisis regresi linear. Jadi, kita bisa menggunakannya untuk melakukan inferensi dengan lebih tepat, sehingga kita bisa tahu nanti apakah ada kelengkungan atau tidak. Ini yang terakhir. Jadi, untuk kita bisa mengetahui apa pentingnya dari metode permukaan respon ini, kita lihat contoh ini ada Gunung Lawu. Nah, kita bisa lihat Gunung Lawu ini bentuknya ada kelengkungannya, suatu kerucut ya, dan ada puncaknya. Nah, kalau kita lihat puncak dari Gunung Lawu berdasarkan data adalah 3.265 meter di atas permukaan laut. Nah, itu anggaplah puncak dari Gunung Lawu ini adalah respon maksimalnya. Jadi respon maksimalnya sudah kita peroleh. Nah, pertanyaannya adalah di metode permukaan respon ini kita sudah tahu puncaknya. Nah, yang ditanyakan atau tujuan dari metode permukaan respon ini adalah puncak itu ada di koordinat berapa. Jadi kita perlu mendapatkan X1-nya berapa, X2-nya itu berapa gitu. Atau kalau dalam bahasa koordinat suatu titik adalah lintangnya berapa, bujurnya itu berapa, di titik mana. Jadi itu tadi hubungan antara ini dengan metode permukaan respon ya. Nah, puncak Gunung Lawu dapat dianggap sebagai nilai optimum dari respon atau maksimal kalau kita bisa lihat, karena maksimal bentuknya ke atas. Kalau bentuknya cekungan itu kita bisa dapatkan nilai minimal. Nah, dalam hal ini diperoleh puncak Gunung Lawu tadi 3.265 meter di atas permukaan laut. Sehingga, nah, selanjutnya kita mencari nilai X yang membuat Y optimum. Nah, andaikan atau bayangkan Y-nya adalah puncak Gunung Lawunya, maka X adalah koordinat di mana Y itu ada. Nah, di metode permukaan respon ini tugas kita adalah mencari tahu X-nya itu di mana. Nah, kalau di peta kita bisa tahu X dari puncak Gunung Lawu itu adalah ini ya, sekian derajat bujur timur dan sekian derajat lintang selatan. Namun dalam metode permukaan respon, nanti kita tidak bisa serta-merta menemukan X1 dan X2-nya. Atau dalam hal ini BT dan LS-nya. Kita tidak bisa langsung serta-merta mengetahui. Makanya nanti akan ada beberapa langkah yang harus dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan X1 dan X2-nya. Atau dalam hal ini contoh Gunung Lawu ini adalah bujur timur dan lintang selatannya. Nah, itu sedikit gambaran mengenai pengenalan dari metode permukaan respon. Nah, sebagai pengayaan atau pendalaman materi sebelum Anda mempelajari lebih lanjut, ada beberapa hal yang bisa diulang lagi, di mana ini akan sangat membantu dalam Anda nanti melakukan pemahaman terkait metode permukaan respon ini. Dan bidang-bidang apa saja yang bisa menggunakan metode ini. Terutama di sini biasanya dalam proses suatu analisis kimia atau suatu percobaan tertentu kita bisa menggunakan analisis dengan metode permukaan respon. Oke, demikian dari saya terkait pengenalan metode permukaan respon ini. Jadi nanti jangan lupa untuk mempelajari kembali materi-materi di analisis regresi maupun di rancangan percobaan. Anda juga bisa mencari literatur-literatur lain untuk menemukan atau mencari tahulah apa saja bidang yang bisa kita aplikasikan dengan metode ini. Demikian dari saya, semangat belajarnya, semoga tidak bosan-bosan untuk belajar terkait dengan rancangan percobaan. Mohon maaf juga saya banyak kekurangannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.